Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di hari ini. Pasalnya adalah Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan masih menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan Idul Fitri karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapnya. Semua ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat dan juga menjadi orang-orang yang menyesal karena nikmat-nikmat ini dicabut oleh Allah. Kita mampu merasakan penting dan manisnya nikmat Allah ketika nikmat itu sudah tidak lagi bersama kita. Seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan saat ini akan semakin terasa nikmatnya ketika sakit sudah menghampiri kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita juga terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan kemarin. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran yang sangat masyhur tentang perintah puasa, yakni diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 183. Sehingga bisa kita katakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan kepasrahan diri kepada Allah, maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya bersemayam dalam diri kita. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Momentum bulan Syawal ini juga menjadi waktu yang sangat tepat bagi kita untuk senantiasa mengagungkan Allah. Allah lah zat yang paling besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di
di alam semesta, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita. Kita adalah makhluknya yang lemah tiada daya, makhluk yang diciptakan dari tanah, yang proses penciptaannya memberikan pelajaran mendalam bagi kesadaran tentang siapa kita, di mana kita, dan akan kemana kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 12, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Kemudian thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh. Selanjutnya Allah juga menjelaskan keagungan dan kekuasaannya memproses terbentuknya jasad dan ruh kita dalam ayat yang ke-14. Air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, yaitu darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, 3 ayat tersebut menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah dan betapa lemahnya kita. Jika kesadaran ini kita tanamkan dalam jiwa kita, maka bisa dipastikan kita akan senantiasa patuh dan takut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 3 ayat ini kita harus menyadari bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kita berawal dari kondisi yang lemah dan akan kembali menjadi lemah. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada dan akan kembali kepada ketiadaan kembali. Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Hadirin yang dirahmati Allah, takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan dari lisan kita di bulan yang suci ini harus kita tancapkan juga dalam hati kita. Takbir yang membesarkan nama Allah harus serta-merta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita. Takbir tanda kebahagiaan Idul Fitri harus serta-merta menjadi tanda perubahan untuk menjaga kesucian ini. Takbir di Idul Fitri ini harus tumbuh dari dalam hati untuk menjadi pujian terbaik bagi penguasa alam semesta. Mari renungkan kembali doa kita saat i'tidal di waktu sholat yang setiap hari kita baca. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah itu. Doa ini menjadi sebuah pengakuan kita atas kebesaran Allah yang lebih besar kebesarannya dari bumi dan segala isinya. Doa ini sekaligus harus menyadarkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita jadikan bulan Syawal kali ini sebagai renungan suci akan kebesaran Allah.
sekaligus tekad untuk menjaga kesucian diri. Setelah melalui kawah condro di muka, perjuangan dan pendidikan kita di bulan Ramadan kemarin, kita harus mampu menjadi pribadi yang paripurna setelah gemblengan puasa 1 bulan penuh. Dalam puasa kita diajarkan menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, sehingga setelah puasa jangan lagi kita memakan yang bukan hak kita. Dalam puasa kita terbiasa dengan bibir kering karena kehausan, maka mata kita juga sayu karena kelebihan, dan perut kita kosong menahan lapar. Sehingga jangan sampai ke depan tangan-tangan kita kotor karena berbuat zalim kepada orang lain. Pada Ramadan kemarin kita yang biasa khusyuk dalam sholat, sehingga jangan lagi setelah Ramadan kita juga khusyuk merampas hak orang lain. Pada bulan Ramadan kita lihai dan mahir membaca ayat-ayat Quran, sehingga jangan sampai kita juga lihai menipu orang. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran, dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya, serta tampakkan kepadaku kesalahan benar-benar tampak salah, dan kuatkan pula untuk menyingkirkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan bulan Syawal kali ini bulan Syawal kita yang terbaik, karena kita tidak akan tahu apakah kita akan bisa bertemu kembali dengan bulan Syawal di masa yang akan datang atau tidak. Mari kita saling memaafkan dengan sesama atas segala dosa yang telah kita lakukan untuk semakin menguatkan kesucian kita. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, keutamaan adalah bahwa engkau menghubungi orang yang memutusimu, dan engkau memberi orang yang tidak memberimu, dan engkau memaafkan orang yang menganiayamu. Hadis riwayat Hanan dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Terutama minta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus kita jaga. Mereka lah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan mengantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahilah makamnya, berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, bukan jabatan, dan bukan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun undayan doa dan kebaikan para penerusnya lah yang mereka nanti-nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa-doa kita untuk orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan suci kita di bulan yang fitri ini. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan kemarin dan hari-hari selanjutnya akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan golongan orang-orang yang kembali suci dan meraih ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita awali hari yang suci ini, hari yang bersih ini, yang sudah Allah bersihkan dari kotoran-kotoran dan noda, penyakit-penyakit yang sudah pernah kita berbuat, dan Allah mengampuninya. Kita jaga dan kita iringi dengan doa-doa yang mampu membersihkan hati kita, layaknya orang yang layak mendapat Idul Fitri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa hadimul lazat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.